Halo, selamat pagi. Bertemu kembali kita pada pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Coba sambil disebutkan ya. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran PPKN dan buku paket kita sudah menggunakan buku paket 2E. Nah, buku paket 2E dengan tema bukunya adalah pengalamanku. Nah, anak-anak, silakan kalian membuka buku paket 2E kalian ke halaman 10. Ibu ulangi, silahkan anak-anak sekalian membuka buku paket 2E-nya ke halaman 10. Nah, di halaman 10, judulnya di sana adalah Ayo Mengamati. Apa yang harus diamati? Yang diamati adalah gambar-gambar yang ada di sana. Oke, langsung saja ya. Di sana ada 6 gambar. Ada 6 gambar yang dimana gambar ini menunjukkan sikap, ya, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, yang harus kalian ketahui, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan simbolnya adalah di sana gambar bintang. Kemudian ada bacaannya. Bagaimana bunyi bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Selesai berolahraga, ayah mengajak Nina membeli makanan. Sebelum makan, Nina mencuci tangan. Nina juga tak lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila antara lain. Nah, di sini ada ya, tentang contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, gambar yang pertama di sana Nina sedang memberi makan kucing, ya. Nah, bagaimana bunyi kalimat di bawahnya? Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Siapa dari kalian yang menyayangi makhluk ciptaan Tuhan? Mungkin barangkali dari kalian ada yang memelihara kucing di rumah, ada yang memelihara anjing, atau ada yang memelihara ayam, misalnya kan begitu ya, atau memelihara seekor babi, begitu ya. Nah, dengan cara kalian merawatnya setiap hari, ya, memberi makannya setiap hari, itu sudah contoh bahwa kalian menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua ini termasuk ke dalam budaya kita orang Indonesia. Menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua, ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini, menghormati orang tua dengan mencium tangan orang tua. Misalkan pada saat berangkat ke sekolah, atau pada saat kalian pulang dari sekolah, menyapa orang tua, kemudian memberi hormat. Kemudian yang ketiga, di sana menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, menghormati teman yang sedang beribadah itu bisa juga dilakukan dengan tidak boleh berisik. Nah, tidak boleh berisik. Kalau ada temannya, misalkan ada temannya beragama Islam, ya, atau Muslim, mereka beribadah, tentu kita tidak boleh berisik. Dan juga yang paling penting adalah tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya gambar yang keempat, kalian bisa lihat di bawah ya, sebelah kiri. Berani berkata jujur. Nah, berani berkata jujur. Jujur itu adalah bentuk dari iman kita. Nah, kalau kita jujur ya, artinya kita tidak berbohong ya. Nah, di sini pada gambar yang keempat ini, Nina menjatuhkan vas bunga milik ibunya. Apa yang dikatakan Nina kepada ibunya? Yang dikatakan Nina kepada ibunya adalah permintaan maaf. Permintaan maaf ya. Kenapa Nina berkata maaf? Karena Nina jujur ya. Karena Nina jujur menjatuhkan vas bunga milik ibunya. Bagaimana bunyi kalimatnya? Nina berkata, "Maaf Bu, aku yang memecahkan vas bunga."
Nah, Nina di sini berkata jujur kepada ibunya. Nah, mungkin dari kalian di rumah ada yang tidak pernah jujur sama orang tuanya, atau mungkin ada yang sesekali berbohong pada orang tuanya. Nah, itu tidak boleh dilakukan lagi ya, karena itu bukan contoh yang baik yang menunjukkan sikap pengamalan dari sila pertama Pancasila. Kemudian gambar yang kelima. Nah, gambar yang kelima ini ya, memberi bantuan kepada teman. Nah, memberi bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan ada korban bencana, begitu ya. Apalagi yang baru-baru ini ada korban bencana banjir di Kalimantan Selatan, banyak orang yang memberi sumbangan, memberi bantuan ya, memberi donasi kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Misalkan pakaian, kemudian obat-obatan dan juga makanan. Nah, itu adalah bentuk dari rasa simpati kepada saudara-saudari kita yang mengalami korban bencana alam. Nah, di sini kemudian yang terakhir yaitu berteman tanpa membedakan agama. Nah, berteman, namanya berteman ya dengan siapa saja, meskipun agama berbeda, meskipun suku berbeda, meskipun juga bahasa berbeda dan juga adat istiadat serta budaya berbeda, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita untuk menghormati sesama kita dan berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, itu dia anak-anak untuk materi pembelajaran PPKN kita hari ini. Jangan lupa, tetap Ibu ada memberi tugas kepada kalian. Tugasnya kalian bisa membuka buku paketnya ke halaman 12. Nah, di halaman 12 di sana ada 3 soal. Nah, di sini Ibu hanya meminta kalian mengerjakan soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Jadi ada 2 soal saja yang kalian kerjakan, nomor 2 dan nomor 3. Dengan perintah soalnya adalah di atas kerjakan soal-soal berikut. Di sini hanya nomor 2 dan nomor 3 saja ya. Nomor 2, perintah soalnya adalah berilah tanda centang pada sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang manakah? Bunyi pernyataannya, kalian bisa beri tanda centang. Kemudian yang kedua, yang kedua ini atau soal yang nomor 3, tuliskan ungkapan permintaan maaf sesuai gambar berikut. Nah, di sana ada gambar ya, yang dimana gambarnya ini bisa dikatakan ada gambar 2 orang. Kemudian ada vas bunga yang jatuh. Nah, di sini kamu diminta menuliskan ungkapan permintaan maaf. Bagaimana bunyi permintaan maafnya kalau sudah menjatuhkan vas bunga milik ibunya? Nah, kamu bisa tulis kalimatnya di sana ya, di tempat yang telah disediakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini apakah sudah jelas? Begitu dulu untuk pelajaran PPKN kita hari ini. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi ya. Nah, untuk pelajaran PPKN hari ini, akhir kata Ibu mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan ya. Sampai jumpa.